pemirsa, masih di Bincang Toko dan masih bersama Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Bapak Sugeng Haryadi SHMH. Pak Kejari menyambung perihal tadi, masuk ke Garut, latar belakang dari Jombang, kemudian pernah tugas di beberapa di luar Jawa. Sudah berapa kosakata yang didapat di Garut ini? Ini penting karena ya, Garut ini kan juga masyarakat Sunda ya dalam konteks ini. Saya ada pengalaman yang sangat unik dan sangat menggelikan bagi saya. Pertama kali saya di Garut, ada cerita, saya ini senang jalan kaki. Suatu minggu saya nggak pulang sama istri, terus jalan kaki. Habis jalan kaki, biasa kan ada kita makan pagi gitu kan. Nah, kita masuklah sebuah warung, kupat tahu. Nah, kupat tahu nih. Kalau Jawa apa tuh? Sama. Kupat tahu sama. Cuma bedanya beda, rasanya beda. Nah, begitu kita masuk, kita nongkrong nih, sambil kita Kang, 2 kupat tahu, saya bilang gitu kan. Nah, habis itu dia bilang, saya Pak. Nah, sudah saya diem sama istri ini, duduk lama sambil lihat-lihat HP. Terus saya lihat penjualnya itu kok juga duduk sambil pegang HP. Loh, cuek. Saya bilang kok cuek ini, kita nggak dilayani. Betul. Habis itu bilang lagi istri saya, Kang, 2 Kang, CF Bu. Saya bilang ini nggak pas nih. Begitu saya tanya, CF apa? Gitu. Habis. Nah, oleh karena itu kosakata pertama CF. CF adalah habis. Habis itu saya masuk di kantor sini, saya mengatakan sampurasun. Nah, sampurasun itu adalah salam yang sangat familiar. Pada waktu itu saya bisa sambut pun saya lakukan itu, sampurasun. Semua pejabat tidak ada yang kata-kata sampurasun, tapi saya sendiri mengatakan sampurasun. Itu adalah kearifan lokal yang harus kita junjung tinggi. Kedua, kumaha damang. Kumaha damang itu apa kabar? Apa kabar? Nah, itu yang selalu saya sampaikan, kayak terus wilujeng sumping. Nah, itu ada beberapa yang saya sendiri harus banyak belajar dengan lidah Jawa saya, yang sama-sama nanti kita juga akan belajar banyak. Terus gimana Pak Kejari memetakan Kabupaten Garut dengan luas yang sangat ini, kemudian seperti tadi mengatakan tadi, sudah mulai masuk ke desa atau kecamatan desa terpencil. Seperti apa Bapak memotret Garut ini? Gini, dengan 424 desa dan 44 kecamatan, ini menurut kami adalah sangat luas dan sangat beragam yang harus kita lakukan. Kalau kami memetakan dari sisi hukum, kami ini adalah salah satu modal yang sangat besar bagi Kabupaten Garut untuk selalu maju dan selalu sejahtera. Oleh karena itu, dengan modal luas wilayah yang sangat begitu luas, ini kami membuat suatu peta di dalam hal apakah itu tindak pidananya, apakah itu pekerjaan, pertanian, dan yang lain-lainnya. Kami memetakan bahwa memang banyak sekali yang harus kita memberikan suatu pencerahan pada daerah-daerah. Seperti kemarin kita nggak sadar bahwa ini pertama saya turun ke lapangan yang sangat jauh dan juga berbukit-bukit. Nah, habis itu hujan besar, jalannya kecil. Nah, ini menurut saya yang harus kita lakukan, betul-betul kita harus betul-betul sapa desa. Betul-betul kita langsung melakukan terjun langsung ke, kalau perlu kita harus menginap. Karena kita harus menyerap aspirasi dari masyarakat, menyerap masukan-masukan dari masyarakat untuk kita sampaikan kepada pemerintah daerah bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti ini. Bukan cuma masalah hukum, tetapi apa yang dibutuhkan di situ. Relevan nggak dengan program Jaksa Bina Desa dengan kontur yang seperti ini? Sangat relevan sekali, karena ini harus betul-betul kita tingkatkan. Gimana nanti model yang mau diterapkan? Kami akan membagi, kalau dulu ada istilahnya kawedanan, kami akan beberapa kecamatan kita jadikan satu menjadi pilot project bagi kami. Jadi misalnya kecamatan ini kita berapa desa, yang paling banyak kita jadikan satu. Nah, itu nanti kita akan ada beberapa desa yang menjadi pilot project. Nah, seperti itu. Seperti apa nanti proses teknisnya?
Misalnya masih tetap menggandeng teman-teman media atau misalnya menggandeng institusi lain? Salah satunya seperti itu. Jadi kalau yang sangat efektif kami menggandeng media. Kedua kita melakukan dengan memakai IT yang kami punyai. Seperti kemarin saya sampaikan, kami akan membentuk grup para kepala desa, camat di aplikasi itu. Nah itu kemarin sudah mendapatkan sambutan hangat dari Kepala Dinas Koinfo bahwa Pak kalau gitu kita kerjasamakan. Oke, karena mereka punya perangkatnya, kami nggak punya perangkatnya. Kami punya paling satu HP. Kalau mereka mempunyai perangkatnya dan punya anggarannya, maka kami silakan. Sepanjang itu ada manfaat bagi masyarakat, kami siap. Nah, nanti kami akan satu jaksa akan mengampu berapa kecamatan. Oh gitu ya. Itu ya, jadi satu jaksa akan mengampu berapa kecamatan. Dan itu kami akan terapkan di sini dengan membentuk surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri kepada para jaksa untuk melakukan pengampuan pada para desa. Apa yang akan diberikan ke masyarakat? Misalnya, woro-woro para kades atau para camat gitu. Ya seperti itu. Ya, hampir sama seperti itu. Jadi kita melakukan seperti sosialisasi dulu. Kita melakukan misalnya si camat nanti kalau bisa saya langsung turun, habis itu kita bentuk tim-tim kecil. Para kepala desa masuk dalam WA, habis itu kita lakukan. Kalau bisa email atau WA atau bahkan mungkin nanti kita lakukan web kita. Nah, ini yang masih kita harus bangun. Nah, saya di kejari-kejari yang pernah saya pimpin seperti itu. Ya, ada email, ada Telegram yang bisa masuk sampai ratusan orang. Nah, itu kita lakukan. Kesempatan apa yang diberikan ke masyarakat untuk mengakses Kejaksaan Negeri Garut ini dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat ini khusus untuk kepada kami adalah masalah hukum. Oke, baik ditahan dulu Pak Kejari dan pemirsa semakin menarik membicarakan kita di Bincang Talk kali ini. Jangan kemana-mana, tetap setelah iklan berikut. Mulai saat ini